Revolusi industri merupakan suatu istilah yang menandai perubahan yang radikal dan cepat terhadap perkembangan kemampuan manusia dalam menciptakan peralatan kerja untuk meningkatkan hasil produksi. Peralatan yang digunakan itu biasanya memakai sistem ban berjalan atau running the belt dan dijalankan secara mekanis, mesin ke mesin. Selain itu juga didukung oleh modal yang besar dan tenaga buruh yang murah, serta daerah pemasarannya luas. Awal mula revolusi industri. Revolusi industri bermula di Inggris lalu menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri merupakan periode antara tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Sejak terhentinya lalu lintas perdagangan antara Eropa dan dunia timur, karena perdagangan di Laut Tengah ini dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, maka pedagang-pedagang non-Islam pun menjadi terhambat. Tetapi setelah meletusnya Perang Salib tahun 1096 hingga 1291, hubungan antara pedagang-pedagang Eropa dan pedagang-pedagang timur mulai terjalin kembali, ditandai dengan munculnya kota-kota dagang di bagian Eropa Selatan, seperti Genoa, Florence, Venesia, dan kota-kota lain yang semakin ramai. Perkembangan kota-kota dagang itu juga diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri secara kecil-kecilan dalam bentuk industri rumahan atau home industry. Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian yang lazim disebut latifundia atau pertanian tertutup. Hubungan perdagangan antara Eropa dengan dunia timur, yaitu Timur Tengah dan Asia lainnya, tertutup setelah perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh para pedagang Islam abad ke-8 sampai abad ke-14. Sebelum abad ke-18, sistem perekonomian masyarakat Eropa sangat bergantung pada sistem ekonomi agraris. Akan tetapi, setelah memasuki abad ke-18, terjadi perubahan besar dalam pola hidup masyarakat Eropa. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan mulai digunakannya tenaga mesin sebagai alat produksi di pabrik-pabrik menggantikan tenaga manusia dan juga hewan. Perubahan inilah yang disebut dengan revolusi industri, sehingga revolusi industri dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang mengubah sistem ekonomi agraris menjadi sistem ekonomi industri yang menggunakan tenaga mesin sebagai alat produksinya, menggantikan tenaga hewan dan manusia. Baik, selanjutnya revolusi industri yang terjadi dari abad 18 hingga 19 Masehi. Revolusi industri yang terjadi di abad 18 hingga 19 Masehi memberi dampak yang besar di dunia hingga saat ini. Kala itu, sebelum revolusi industri, di Eropa merupakan masa di mana kegiatan ekonomi ditopang oleh sektor agraris dan terjadi perubahan di struktur sosial dan ekonomi. Bermula dari penemuan mesin uap. Mesin sederhana ini kemudian diaplikasikan dalam berbagai mesin yang dapat memperbanyak produksi barang di Eropa. Perkembangan yang juga tidak kalah cepatnya adalah sektor transportasi, komunikasi, dan keuangan Eropa. Faktor-faktor yang mempengaruhi revolusi industri. Pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Revolusi Agung tahun 1688 mengharuskan raja bersumpah setia pada Bill of Rights, yang membatasi kekuasaan raja, termasuk diantaranya adalah raja yang menarik pajak hanya setelah mendapat persetujuan parlemen. Sebelumnya, raja memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan berbagai hal yang memicu berbagai macam gejolak politik dalam negeri. Dengan demikian, praktis selama abad ke-16 dan ke-17, Inggris mengalami kestabilan politik. Yang kedua, kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisasi Inggris dimulai dengan menguasai Irlandia, kemudian dilanjutkan dengan mengoloni Amerika sampai menjelang akhir abad ke-18. Setelah kalah dalam perang melawan Amerika, Inggris lalu menguasai India secara militer dan politik, dan tidak hanya berfokus pada berdagang. Ketiga, berkembang luasnya paham pencerahan pada abad ke-18. Zaman pencerahan adalah zaman yang mengusung ide rasionalisme, kebebasan, dan kreativitas setiap individu.
Dengan pemikiran itu, orang kemudian menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting artinya bagi revolusi industri. The Royal Society for Improvisation Natural Knowledge dan The Royal Society of England memfasilitasi orang-orang yang serius menggali ilmu pengetahuan. Kedua lembaga tersebut mensponsori kegiatan-kegiatan eksperimen alam yang kelak mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru. Yang keempat, munculnya kaum kaya baru. Perdagangan Inggris dengan dunia timur memunculkan golongan kelas menengah dan kaum kaya baru di Inggris. Pada waktu itu, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan karena tingkat permintaan di Eropa sangat tinggi. Dengan begitu, cadangan modal negara Inggris di Bank of England menjadi besar, yang kemudian memudahkan para pelaku usaha meminjam uang sebagai modal usaha. Sumber bahan mentah dan hasil produksi. Daerah-daerah jalan Inggris kaya akan SDA. Daerah-daerah ini mendukung kegiatan industri Inggris karena daerah menyediakan bahan bakunya. 6. Perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap penemuan baru, maka mendorong kegiatan penelitian ilmiah. 7. Kaya sumber daya alam. Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. 8. Arus urbanisasi. Arus urbanisasi yang besar mengakibatkan kebijakan enclosure di pedesaan, mendorong Inggris membuka industri yang lebih banyak lagi agar dapat menopang mereka. 9. Munculnya sistem liberal. Tokoh-tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stuart. Paham ekonomi ini muncul sebagai reaksi terhadap paham ekonomi merkantilisme yang menekan campur tangan pemerintah yang dominan dalam perekonomian. Sebaliknya, menurut paham ekonomi liberal, ekonomi akan berjalan baik jika negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi. 10. Tuntutan produksi massal. Peluang-peluang ekonomi melalui cottage industry berdampak langsung setidaknya pada dua hal. Pertama, jumlah kelas menengah semakin banyak akibat tumbuhnya banyak industri rumahan. Kedua, perdagangan semakin ramai. Faktor pemicu revolusi industri adalah tuntutan produksi massal sebagai akibat langsung dari meningkatnya peminatan akan barang-barang industri manufaktur Inggris baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.